Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya nak. Walaupun kita masih belajar jarak jauh dari rumah. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu mengenai perbandingan. Namun kita akan melanjutkannya pada materi perbandingan pada skala. Sebelumnya kalian sudah pernah belajar saat SD tentang perbandingan skala pada peta ya. Apa aja yang dibahas kala itu? Nah, pasti kalian sudah pernah tahu perbandingan apa dalam skala ya. Ada jarak sesungguhnya, jarak pada peta gitu ya, dan skala itu sendiri. Baik, mari kita sama-sama simak video yang sudah Bu Mega buat. Kalian cermati video yang sudah Bu Mega buat ini. Mari sama-sama kita belajar. Pengertian skala. Perhatikan sebuah ilustrasi berikut ya nak. Ada sebuah rumah digambarkan dengan skala 1:100. Jadi pada materi perbandingan ini, apabila kalian menemukan tanda titik 2, kalian bisa membacanya dengan bacaan banding 1:100. Skala 1:100 itu bisa kita artikan sebagai 1 itu sebagai jarak pada peta, sedangkan 100 itu adalah jarak sebenarnya gitu ya. Jadi 1 jarak pada peta, 100 adalah jarak sebenarnya. Jadi jika lebar rumah pada peta itu 7, maka lebar sesungguhnya di dalam peta itu adalah 700 gitu ya nak. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan memperhatikan pengertian dari skala. Skala adalah perbandingan antara jarak peta dengan jarak sebenarnya. Nah, kalian waktu SD juga sudah pernah mungkin diberikan oleh guru kalian segitiga ajaib ya nak, namanya ya, segitiga ajaib. Ada JP, S, JS. JP itu singkatan dari jarak peta. S singkatan dari skala, JS singkatan dari jarak sebenarnya atau jarak sesungguhnya. Nah, apabila yang ditanya JP, berarti JP-nya ditutup. Berarti kalau yang ditanya JP, rumusnya adalah S dikali JS. Jadi apabila ditanyanya JP, JP-nya ditutup, maka rumusnya S dikali JS. Ya. S dikali JS. Skala dikali jarak sebenarnya. Apabila yang ditanya skala, berarti skalanya yang ditutup, nak. Berarti skalanya ditutup. Maka rumusnya JP dibagi JS. Jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Kalau yang ditanya JS, JS-nya yang ditutup. JS-nya yang ditutup. Berarti rumusnya JP dibagi S. Jarak peta dibagi skala. Gitu ya. Nah, kita lanjut. Rumusnya sudah kalian pahami. Mari kita lanjut. Nah, jika yang ditanya skala, Ibu punya contohnya. Kalau yang ditanyanya skala, biasanya bentuk contohnya seperti ini. Jarak kota Solo dan Semarang di peta jaraknya 5 cm. Sedangkan jarak sebenarnya tuh aslinya 100 km. Tentukan skalanya. Nah, tadi kan rumus skala apa? Rumus skala. Nah, S, skala itu kan S ya, berarti S-nya yang ditutup. Maka JP dibagi JS. Rumus skala JP dibagi JS ya. Oke, balik lagi. JP dibagi JS. JP-nya 5, JS-nya jarak sebenarnya 100. Nah, ini kan satuannya masih berbeda ya, nak. Yang JP masih 5 cm. Yang JS udah kilometer ya. Jadi kita rubah dulu satuannya ya. Satuannya satukan samakan ke satuan cm. Jadi kalau 100 km ke cm itu turunnya tangganya ya nak. Turun berapa? Turun 5. Jadi yang tadinya punya 2, nolnya 2 ditambah 5. Jadi sekarang nolnya ada 7 nak. Jadi berubah menjadi 10 juta karena nolnya 7, 10 juta. Nah, kita perkecil, sama-sama dibagi berapa, nak? Sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5, 1.
10 yang depan nih dibagi 5 kan 2, jadi tinggal 2 juta. Jadi jawabannya adalah 1:2 juta. Perbandingan dari dua kota, skala pada dua kota tersebut, Solo dan Semarang. Kita lanjut ya. Nah, ini kalau yang ditanya jarak sebenarnya nih. Kita ada peta tuh ya, sudah ada gambarnya. Jarak kota Bandung di peta 16 cm. Jarak kota Bandung, Jakarta ke Bandung itu 16 cm. Sedangkan skalanya kalau di peta skalanya 1:200.000. Berapa sih jarak sebenarnya? Gitu ya, yang ditanya jarak sebenarnya. Tadi rumus jarak sebenarnya apa, Nak? Nanya jarak sebenarnya kan singkatannya JS, ditutup, JS-nya ditutup. Nah, berarti jawaban rumusnya adalah JP. Kalau JS-nya ditutup, maka rumusnya JP dibagi S. Jarak peta dibagi skala. Jarak peta dibagi skala. Jarak peta dibagi skala. Tadi jarak petanya 16. Jarak petanya 16. Kalau skalanya 1:200. Skalanya 1:200. Jadi 16 dibagi 1:200. Kok banding jadi per, Bu? Iya, boleh. Jadi titik 2 itu, perbandingan yang tulisannya titik 2 itu bisa diganti dengan per. Tulisannya diganti dengan per. Maka kalau bentuk kayak gini, bilangan bulat dibagi pecahan, maka cara pengerjaannya adalah bagi berubah menjadi kali, pecahannya berpindah tempat. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Jadi yang tadinya 1:200 berubah menjadi 200:1. 200 bagi 1 berapa, Nak? Ya 200.000. 200.000 bagi 1 ya 200.000. Nah, tinggal dikali 16 kali 2, 32. Nolnya pindahin ya, Nak, ada 5. Jadi 3.200.000. Nah, kalau nanya jarak sebenarnya, jawaban terakhirnya bentuknya nggak boleh sentimeter. Bentuknya harus kilometer. Jadi kalau sentimeter ke kilometer itu kan naik ya, Nak. Kalau dalam tangga tuh sentimeter ke kilometer itu bentuk tangganya naik. Nah, naik berapa? Naik 5. Jadi dicoret 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nolnya dicoret 5. Jadi sisanya tinggal 32 km. Jadi kalau tangganya naik itu, nolnya dicoret. Kalau tangganya turun, nolnya bertambah ya. Kita lanjut. Jika yang ditanyanya jarak peta nih sekarang nih. Jarak peta. Hadi menggambar pada bukunya, pada buku gambar, menggambar sebuah peta di buku gambar. Skala yang dia gunakan 1:20.000. Ini skalanya 1:20.000. Jika jarak sebenarnya dua tempat itu adalah 400 meter, jarak sebenarnya adalah 400 meter, kira-kira berapa sih jarak pada petanya? Gitu ya. Yang ditanya jarak peta. Maka jawabannya yang ditanya jarak peta, rumus yang ditanya jarak peta, rumus JP. Rumus JP adalah JS dikali S. JS dikali S. Jadi JS-nya tadi berapa JS-nya? Jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya tadi 400. JS dikali S. Skalanya tadi 1:20.000. Kenapa per? Sama kayak yang tadi Bu Mega bilang ya. Karena titik 2 itu bisa berubah menjadi pecahan. Jadi 1:20.000. Kalau ini nggak bisa berubah ya, bagi jadi apa, kali jadi apa, nggak bisa berubah. Jadi tetap. Nah, tinggal kita kali 400. Kita kali ya. Oh, ini satuannya masih meter. 400-nya tadi di soal bentuk satuannya masih meter satuannya. 400-nya masih meter. 400-nya masih meter. Kita rubah dulu 400 ini ke 400 meter ini ke satuan sentimeter. Meter ke sentimeter itu turun 2 tangga. Jadi tadinya udah punya 2 nol, turun 2 tangga berarti nambah 2 nolnya jadi 4. Jadi 400 itu berubah menjadi 40.000. Karena turun 2 tangga ya, Nak, meter ke sentimeter. Nah, baru dikali.
40.000 dikali 1 ya 40.000. Nah, dibagi 20. Kalau dibagi nolnya dicoret ya, Nak. Ini nolnya dicoret. 1 dengan 1 coret. 1 yang kedua, belakang yang kedua coret dengan belakang kedua. Yang ketiga, nolnya coret dengan yang ketiga. Yang keempat, coret dengan nol yang keempat. Sisanya tinggal 4 bagi 2. 4 bagi 2 berapa? Ya 2. Gitu ya, Nak. Jadi dibagi dulu, dikali dulu, baru dibagi. Kalau dibagi, 0 sama 0 itu boleh dicoret ya, Nak. Tapi harus seimbang. Jadi sisanya tinggal 2. Gitu ya, Nak. Baik. Kita Ibu sudah selesai menerangkan materi tentang skala pada peta. Silakan kalian catat di buku catatan contoh-contoh yang sudah ada, yang sudah Ibu berikan. Nanti kita tinggal lanjutkan untuk latihan soal. Ya, kamu silakan catat di buku catatan materi yang sudah Ibu terangkan ini, supaya nanti minggu depan kita akan masuk kepada latihan soal ya. Baik, semoga yang Ibu terangkan ini bermanfaat, menambah ilmu kalian. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.